Kamera standby and action. Ahlan wa sahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qafirdaus. Alhamdulillah kita balik lagi di channel Qafirdaus dan bintang tamu gue hari ini super ganteng nih guys. Tuh. Dan tapi sebelum itu yang belum subscribe channel Qafirdaus, subscribe sekarang juga, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga klik lonceng ya, biar kalian tahu kalau Qafirdaus upload video terbaru jadi muncul di kalian. Pokoknya jangan lupa dan don't forget karena semua itu balas. Oke, kita balik lagi ke Qafirdaus, bukan ke laptop nih. Walaupun di depan gua ada laptop nih. Nah, yang tadi gue bilang teman-teman semuanya, gue itu kedatangan tamu yang kalian penasaran gak sih nih? Dari matanya juga sipit gitu, putih juga nih, kokoh juga nih gitu. Dan dia itu teman Kofandi, koko gue sendiri yang kemarin tuh videonya China versus Arab. Nah itu tuh koko gue tuh yang kuliah di China, di Chungpo. Nah oke nih teman-teman, biar kalian gak penasaran, kita ngobrol-ngobrol santai dan ngobrol-ngobrol santuy sama di sebelah gue. Mungkin boleh kok lepas nih. Lepas boleh. Udah vaksin kan? Udah. Oh, udah. Dan jadi juga udah antigen juga kok ya? Udah. Udah negatif juga. Dan boleh sekarang introduce yourself kok ke subscriber gue kok gitu. Halo, nama gua Vincent. Gua dulu kuliah di Cina juga. Nah, kebetulan dari Cina itu gua kenal Fandi, kokonya Daus sama cicinya Daus tuh, Vina. Oh ya, jadi itu guys. Sebelumnya gue belum pernah kasih tahu kalian kalau gue tuh ada cici lagi, namanya itu Civina. Jadi dia itu ada di Madagaskar dan kita belum sempat ketemu dan juga keadaannya yang masih belum kondusif. Dan semoga nanti kalau momen yang pas juga nanti Civina tuh bakalan gue undang juga ke channel gue. Pokoknya tunggu aja guys gitu. Soalnya nggak apa-apa kok ya, gue ngenalin cici gue juga. Oh, nggak apa-apa gitu. Sekalian gitu. Sekalian. Soalnya kemarin yang gue udah kenalin udah bokap, nyokap, Kofandi sama si Jamilah tuh, si Vira. Gitu. Jadi gue Cicinya lupa nih. Cicinya lupa karena masih di luar negeri gitu. Jadi gue tuh berempat saudara guys gitu. Oke nih, kita balik lagi ke tamu kita yang hari ini, yang kalau gue bilang nih guys, dia mirip Lindan. Enggak. Legend of badminton. Lindan gitu. Gondrong. Lindan Gondrong ya. Udah pensiun. Gitu. Ya mirip-mirip lah, semi-semi ya. Enggak juga. Jauh lah. Mainnya kali sama. Amin. Oke kok, tadi lo bilang lo kuliah di China juga sama Kofandi dan cici gue juga Vina. Itu pengalaman lo kuliah di China tuh gimana sih kok? Berapa tahun kok? Dulu gue tuh tahun 2010 sih. 2010. Berangkatnya. Wah. 2010 tuh bareng Vina. 11 years ago. Iya. 11 tahun yang lalu, udah lama ya. Udah lama banget. Bareng si Vina, kebetulan kita satu pesawat kan. Satu pesawat. Di situ ngobrol-ngobrol. Ternyata Vina ada kokonya lagi. Kofandi tuh. Kofandi. Nah dia udah di Nancang tadinya. Gua ke sana, ke Nancang kan, ke Nancang Jiangxi. Nah nyampe sana kebetulan pas dapat asrama tuh. Asramanya sebelahan tuh sama si Fandi ternyata. Nah dari situlah, karena tetanggaan sebelahan, deket deh. Itu jadi sering main bareng. Ya. Kota Nancang tuh kota kayak apa sih kalau di Jakarta?
Kalau di Jakarta, di Indonesia Indo, maksud gue, di Indo. Kalau dulu ya, dulu tahun 2010 tuh itu sih kecil banget sih. Kecil banget ya. Iya, kayak kota apa ya? Solo kali. Jogja. Enggak, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Kira-kira apa tuh guys? Gua nggak tahu. Gitu Iya, ya? soalnya kita tuh dari sekolah mau ke kota aja tuh kita harus naik bis 1 jam. Wih, batin sih. Lama banget itu. Lama banget iya, kan? perjuangan banget. Sejam itu sekali jalan, kalau pulang pergi udah 2 jam kan di jalan. Iya. Iya, jauh banget. Di kota kecil nggak ada MRT, nggak ada apa-apa gitu. Jadi paling cuman mall, plaza gitu doang sih. Mall Plaza gitu ya. Jadi tuh kuliah lo di China tuh berapa tahun kok total kok? Sebenarnya sih bukan kuliah ya, ngambil sastra doang. Oh, sastra? Iya, 1 tahun. Nah, ngambil sastra 1 tahun, abis itu baru ke Shanghai kerja. Oh gitu. Jadi tuh setahun ya? Kira gue kayak mantepin bahasa gitu gak sih kok ya? Iya, buat mantepin bahasa lah biar logatnya gitu loh. Biar logatnya kayak ni hao, lao shi gitu, guys, gila. Bisa juga nih. 我说中文itian. Mantap mungkin. Gue nggak tahu tuh ya. Nada gue sih sebenarnya berantakan guys gitu. Ini diketawain sama dia kan. Enggak. Gue nggak tahu nih dalam hatinya buset nih Kok Firdaus nih nadanya. Nah, oke kok. Ya terus gue mau nanya lagi kok, kayak lo kan kayak gini kok ya. Dimanapun kita di luar Indonesia pastinya kita tuh butuh adaptasi. Kayak gue kemarin waktu itu adaptasi gue di Madinah cukup walaupun gue sebelumnya tahu Timur Tengah kayak gimana kan gue ya. Jadi tuh gue kayak oh ya udahlah, dari makanannya, lingkungannya, pola pikirnya, budayanya kiri kanan gitu loh kok. Nah, ini lo gimana nih kok kalau di China, di Chungkwo sendiri kayak tuh budayanya kayak gimana, kiri kanan lo gimana gitu loh. Kayak budaya sih sebenarnya awal-awal mungkin kurang srek ya, terutama kayak makanan. Wah, cakep tuh. Iya, karena kan dia lebih ke kota kecil kan. Nah, terus tuh makanannya tuh awal nggak terbiasa karena kita nggak tahu dia makanannya makanan apa, daging apa kan. Kan tadi nggak bisa Mandarin kan. Emang kesana tujuan buat belajar kan. Nah, terus jadi pesan yang normal-normal aja kayak nasi goreng. Ya, itu mah simpel-simpel ya. Iya, simpel kan. Nah, tapi makannya di situ tuh pakai mangkok nasi gorengnya. Pakai mangkok. Porsinya juga banyak, Us. Oh, iyalah. Jadi, porsi gue tahu. Iya, porsi banyak banget kan. Terus makan. Nyampe bawah tuh ada kuahnya ternyata nasi goreng. Nasi goreng ada kuahnya? Iya, kuahnya minyak, Us. Minyaknya tuh banyak banget. Itu biasanya itu dituang kali minyaknya gitu ya, kali ya? Iya, kali ya. Atau enggak mungkin dianya lagi masak nasi goreng, minyaknya bukan dikit, sejibun kayak masak kentang kayaknya. Iya, kayak goreng gitu kali, goreng kentang ya. Nah, emang tuh katanya kalau di sana minyak makin banyak makin enak kata orang sana gitu. Akhirnya tahu gitu. Tapi kitanya juga nggak terbiasa kan. Karena kota kecil juga pilihan makanannya dikit. Iya juga sih ya. Maksudnya kayak itu aja gitu kayak. Itu aja, betul. Nah cukup unik juga sih ya. Iya, jadi kaget. Awal adaptasi tuh harus kayak gitu, makanannya dulu tuh. Makanan dulu ya. Kalau nggak makan lapar kita. Mau masak juga, waduh belum. Masih awal-awal, kan. nggak ngerti kan. Belinya di mana, beli minyak, bahan pokok gitu kan segala macam. Nih. Nah, untung tuh dulu bareng si Fandi tuh, diajakin si Fandi ke supermarket beli barang. Karena ibarat masih anak baru nih. Iya, anak baru kan. Kayak kenal Fandi, baik nih dia nih Fandi nih. Jadi dia nganterin kita kayak beli barang, beli keperluan sehari-hari kita gitu. Terus ditunjukin kalau mau naik bus beli kartu apa gitu, kita harus daftar kemana, beli kartu telepon gitu, internet gitu ya. Iya. Jadi dari situ nih akrab jadi. Akrab. Iya, akrab. Nah terus kok ada makanan halal gak sih? Pasti ada di sana. Makanan halal ada. Dan di dalam sekolah itu kebetulan juga ada.
Jadi dia udah ada disediain resto khusus sendiri gitu untuk halal. Ih, Iya, itu biasa kayak resto Xinjiang gitu lah. Xinjiang gitu ya. Hmm, Gue tuh suka tuh makan restoran Xinjiang kok. suka ya? Rasanya tuh pedes-pedes, melty, melty meleleh, wah pokoknya gitulah kok pokoknya. Belum bisa move on gue sih sebenarnya tuh. Gue nyari di sini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak nemu-nemu gitu. Jadi tuh kayak gue, itu dia pokoknya makanan. Aduh jadi lapar kan ngomongin makanan nih, imajinasinya nih. Kangen makanan sana. Kangen gitu loh. Pokoknya yang belum pernah nyobain makanan Xinjiang pokoknya TOP BGT lah, top banget gitu. Dia ada kayak bahan khususnya sendiri Bahan khusus, gitu. iya. Iya. Nah terus kok di sana kemarin sih Ko Fandi juga udah di channel YouTube gue yang kemarin tuh juga udah ngasih tahu tuh di sana udah ada masjid. Ada masjid juga. Nah tapi gue pengen nanya tuh kayak di sana tuh dari setiap daerahnya ada masjid gak sih kok? Ada sih. Tiap kota, tiap daerah, kayak tiap tempat pun juga ada masjidnya gitu. Dulu tuh pertama gue pergi sama Fandi sama Vina tuh. Mau gimana tuh? Kan pertama pergi, tadi nggak tahu tuh gue si Fandi sama Vina Islam. Jadi kita lagi pergi-pergi ke supermarket atau apa kan? Udah ada jamnya nih, jamnya sholat atau apa? Si Fandi bilang dia mau ke masjid dulu, gitu sama Vina. Jadi sholat dah di sana. Oh dari sana baru tahu, oh mereka Islam. Terus tuh kalau di sana jam sholat ya rame us. Jadi pada tepat waktu juga mereka. Jadi sebelum jamnya itu, wow udah pada siap di dalam masjid gitu loh. Jadi kayak azan, tek dia langsung on time gitu ya? On time. Wih, Disiplin nih. disiplin ya. Iya. Jadi waktu itu lo nungguin Ko Fandi sama Civina ke masjid, lo ngapain tuh kok? Ya, Di gua luar aja liatin. Di luar ngeliatin kan kayak, wih di sini ternyata ada masjid juga nih. Kan biasa kan ngeliatnya di Indo aja kan. Di Indo aja ya. Iya. Nah di sana juga lihat, oh pengen tahu nih apa sih bedanya gitu loh sama di Indo. Ternyata ya mirip-mirip sih sebenarnya. Paling ya kayak renov dalamnya aja yang beda-beda. Desainnya, Desainnya, tulisannya dan mereka sih di sana dibuat semewah mungkin ya. Mungkin Iya. ya. Bagus-bagus sih, bersih. Jadi tuh kirain gue tuh lo sambil nungguin Ko Fandi sama Civina sholat, ya lo kemana gitu nyari barang atau lo cuci mata gitu. Maksudnya dalam arti cuci mata lihat Yang dimakan. makan barang-barang yang lu suka gitu kan. Di sana kan murah-murah guys, Murah-murah, gitu. Apalagi buat stylish kan. Iya betul. Gitu. Itu keren gue tuh lo cuci mata nyari stylish biar lo tambah kece kan gitu. Enggak lah ya. Nungguin. Nungguin. Karena kan pergi bareng ya udahlah. Ada yang mau sholat atau mau ibadah ya tungguin dulu gitu. Tungguin dulu ya sih betul iya. juga. Gak enak kan kalau kita nanti udah jalan dia nyari kita juga kesian. Ya mendingan kita tungguin nggak lama juga kan. Tungguin selesai ya udah kita baru jalan bareng lagi gitu. Nah gitu guys. Jadi kalau kalian yang mau nanti setelah PPKM ini kondisinya insya Allah udah normal, jadi kalian tuh bisa nanti kalau ada yang mau ke China dan ada yang mau umroh atau haji juga bisa lewat Ko Firdaus nih guys gitu. Kalau yang medannya ke China itu Ko Fandi nanti dia tuh hafal-hafal tuh di sana guys, sama tahu tempat-tempat belanja murah segala macem, makanannya halal segala macem gitu. Nah terus kalau yang mau haji sama umroh pawangnya gue. Oh jadi gitu kok. Punya tour nih? Iya itu namanya Amoy Tour and Travel gitu. Amoy Tour and Travel. Iya. Oh itu bisa kemana aja Us? Itu kita bisa ke China tadi koko gua, terus juga bisa ada ke Korea, ada ke apa itu umroh, haji gitu, terus ada juga domestik juga gitu, mau ke Bali kah, ke Jogja kah, dan juga kalau ada yang mau ke honeymoon, nah bisa juga gitu kok. Ada domestik juga ada nih. Domestik juga ada paketnya,
paket namanya paket Cihuy. Paket Cihuy. Iya, pokoknya paket Cihuy itu paket harga rakyat. Harga gitu. rakyat. Boleh dong nih nanti daftar nih paket Cihuy. Boleh dong paket Cihuy. Harga Cihuy ya? Cihuy. Paket honeymoon juga nggak apa-apa, boleh kok. Nantilah, bahasin nanti ya. Iya. Jadi gitu kok. Gue punya alhamdulillah ada Amoy Travel. Gitu ya. Nah, terus Daus dulu berarti kuliah di Madinah dong ya? Beda nih sama kokonya nih. Iya, dulu gue di Madinah tuh 5 tahun kok. 5 tahun. Gue 5 tahun. Si Kofandi dia 6 tahun kan. Dia 6 tahun sama Cina. S2. Iya, betul. Gue di sana S1 5 tahun. Gitu karena ya gitulah pengalaman mantep Ya. Mantep. Kenapa tuh bisa milih Madinah tuh, Daus? Mungkin gue karena gue suka bahasa Arab nih kok ditanya. Gue Gitu. suka banget bahasa Arab, terus sekalian juga mempelajari agama juga. Mendalami agama. Mendalami gitu juga kok, agama juga kok. Jadi tuh gue kayak love so much sama Arabic language. Cinta mati gitu. Dapat banyak pelajaran dong di sana. Pelajaran tentang agama juga. Islam Semuanya. Gitu. Dunia, Juga ya. harta, tata, wanita, astagfirullahaladzim. Enggak guys, bercanda itu guys. skip. Enggak, itu juga ya, maksudnya banyak pengalamannya gitu kok. Oke. Gitu. Berarti kalau tadi turnya bisa ke itu juga dong untuk umroh haji gitu ya? Bisa kok, umroh haji. Nah, terus kan pengen tahu nih ya. Aduh, gimana tuh kok? Iya, kan Dikepo dulu, ini guys. Iya nih, kan dulu emang karena pas pulang dari Cina tuh 2017 tuh, nah ketemu Fandi lagi kan tuh di Jakarta kan, emang masih sering kontak-kontak, ketemu Fandi main-main, Fandi kenalin nih dia ada PT gitu. PT itu apa sih? Nanya Fandi kan. Terus dia bilang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Oke. Terus itu tentang apa? Terus diajak join. Terus gue nanya dong, kan Islam Tionghoa Indonesia. Dan gue kan bukan non kan nih, non Muslim kan. Emang boleh join gitu ya? Terus Fandi bilang boleh gitu. Emang boleh ya gitu? Nah gini guys, jadi gue nggak apa-apa gue kasih informasi juga kok ke subscriber juga dan juga sekali ngasih tahu lo juga kok. Jadi gini, teman-teman di PT itu semuanya boleh masuk sebagai anggota gitu. Anggota tuh kayak mau dari suku apa, agama apa gitu. Jadi kita tuh welcome aja kok gitu. Jadi buat teman-teman yang masih aduh nih karena singkatannya Tionghoa jadi eksklusif nih hanya Tionghoa aja boleh masuk gitu. Enggak gitu guys, gitu. Jadi ya kita udah semuanya lah, kita udah berbaur, udah semuanya. Jadi yang mau join just please coming gitu. Jadi gitu kok. Jadi kekeluargaan lah ya. Kekeluargaan. Semuanya boleh join ya. Boleh join gitu. Jadi ya Ko Vincent ini juga salah satu anggota PT juga. Itu dia juga udah lama di PT dari 2000 berapa tadi kalau lu bilang? 2017 pertengahan tuh pulang ke Indo kan. Udah lama berarti sekitar 4 tahunan ya. Udah sekitar 4 tahun tuh. Jadi kan ya di dalam PT kan selama 4 tahun tuh jadi anggotanya kan. Iya, terus di situ sih ngerasanya nyaman lah gitu loh. Nyaman, terus nggak ada paksaan harus masuk ini, harus masuk itu, harus kayak gini kayak gitu, nggak ada gitu loh. Di situ sih enak, nyaman. Nah dari sana tuh kadang tuh belajar dikit tentang Islam. Nah sekalian nih pengen aja Daus dikit nih. Aduh nih apa nih? Kebetulan kan lulusan Madinah nih. Oke. Iya. Nah terus itu kan tadi umroh sama haji kan tuh. Iya, ini tadi tuh. Nah itu bedanya apa tuh Us? Karena kalau umroh kan kadang dengar kan ya, selama di PT kan boleh terus-terusan gitu loh. Jadi kapan aja gitu ya maksudnya.
Dan kalau haji kan ada kayak waktu tertentu doang. Iya. Mm-mm. Jadi gini kok, kalau umrah itu sunnah, lu bisa kapan aja gitu. Jadi lu bisa dari bulan Muharram sampai Ramadan gitu. Ya selagi itu ya buka lah gitu. Soalnya itu kenapa gue bilang bulan Muharram dan sampai bulan Ramadan itu namanya bulan Hijriah kok. Ada kalau kayak di kita tuh bulan Januari, Februari. Nah ini kalau pakai Hijriah gitu, Muharram sampai Ramadan gitu. Nah dan tadi lu juga nanya tentang haji. Jadi haji itu ada emang ada waktu tertentunya gitu. Itu di bulan Zulhijjah namanya. Masih bulan Arab tuh, bulan Hijriah. Itu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sebelum itu orang-orang sebelum tanggal 9 udah harus kudu sampai di sono. Seminggu atau 2 minggu. Oh, jadi udah harus siap di sana tuh ya? Udah harus siap di sana kok. Gitu. Jadi tuh apa ya? Maksudnya tuh prepare juga ritual hajinya. Prepare di sananya gimana gitu loh. Biar maksimal lah dapat haji itu gitu kok. Berarti kalau datangnya mepet-mepet tuh susah tuh ya mau prepare itu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih. Cuman tuh lebih enak kadang kalau jamaah kita nih Indonesia dia tuh seminggu 10 hari sebelum hari H gitu. Jadi hari H. Nyantai dulu lah ya. Nyantai dulu. Enggak buru-buru capek juga kali. Iya gitu. Sekalian bisa ibadah juga sama bisa lihat situasi kondisi di sana. Gitu kok. Terus apa nih? Lo mau kepo-kepo apa lagi nih kok? Insya Allah yang gue bisa jawab, insya Allah gue jawab. Nah itu terus kan tadi bedanya tuh kan lo. Nah terus apa sih yang dilakuin saat umroh, terus apa yang dilakuin saat hajinya gitu? Jadi kalau ritual haji dan umroh itu lebih banyak tuh haji kok. Gitu. Nah itu kalau umroh tuh dia ada tawaf, sa'i, tahallul, udah. Jadi namanya tawaf itu dia muterin Ka'bah 7 kali, terus sama sa'i, Safa dan Marwah itu jalan juga 7 kali gitu. Terus juga terakhir tuh tahallul, potong rambut. Oh, jadi harus potong rambut dulu nih sebelum ke sana gitu ya? Bukan sebelum sana, setelah ritual itu selesai. Gitu. Nah, lu mau potongnya biasanya tuh botak. Kalau botak itu lebih afdol, lebih baik. Tapi kalau misalnya lu mau dipendekin doang, ya terserah lu juga. Gitu. Cuman pahalanya beda. Oh, pahalanya beda. Berarti gitu. Daus pernah botak dong? Iya pernah sih. Nah terus kalau haji ritualnya lebih banyak kok. Lebih gitu. banyak lagi. Lebih banyak pokoknya kayak udah ada di Mina itu kayak di tenda gitu segala macem. Pokoknya lebih berat sih kok kalau haji. Lebih berat ya? Lebih berat ya. Itu kalau haji harus keliling Ka'bah juga gitu ya? Sebenarnya ada kalau haji itu ada juga namanya itu kalau sebelum haji kita tuh ada umroh juga namanya itu kita bilang tamatu. Lu haji apa gitu? Ada lu milih haji tamatu gitu. Nah haji tamatu ya udah jadi sebelum haji tuh lu bisa umroh dulu gitu. Nah bisa umroh dulu ya sama tadi ritualnya begitu selesai. Abis itu lu udah boleh sambil nunggu 9 hari H-nya itu tuh yang tadi gue bilang tanggal 9. Nah, jadi setelah abis itu ya lu tunggu itu setelah lu umroh selesai tapi lagi waktu haji ya. Gitu. Setelah selesai lu habis umroh abis itu lu stay di Mekah di hotel tungguin sampai tanggal hari H-nya haji. Oh, berarti kalau haji itu bisa kayak digabung umroh gitu juga dong? Boleh umroh dulu habis itu haji gitu? Bisa kok. Oh. Gitu. Karena ada sekalian ya. Sekalian. Gitu. Lumayan kan ngehemat gitu. Hemat budget tiket pesawat kan lumayan kan. Iya. Nah, terus dan tadi juga
lu nanya bedanya umroh sama haji kan ya. Dan haji itu juga rukun Islam yang kelima kok. Kalau di rukun Islam yang kelima. Apa tuh rukun Islam? Lo pasti mau nanya dong, nomor satunya kan apa? Tahu. Iya. 2, 3, 4-nya. Betul. Yang pertama tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama. Kedua, mendirikan sholat. Sholat 5 waktu kok. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, terus yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Itu tadi puasa Ramadan. Yang keempat zakat, menunaikan zakat. Dan yang terakhir itu tadi haji bagi yang mampu. Nah ini rukun Islam yang wajib kita di dalam Islam. Gitu bang. Tadi ada sedikit tentang zakat, apa ya? Nah, penasaran juga nih, kan nggak tahu nih. Lu nanyain zakat ya. Zakat tuh kayak artinya apa sih? Iya, gitu kan ya. Zakat itu kok membersihkan tuh harta kita. Membersihkan. Kan harta kita sekaligus tuh kayak kita berinteraksi interaksi sosial ke orang yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan. Gitu kok. Maksud membersihkan harta kita tuh gimana ya? Nah gini nih kok, kurang paham. Kurang paham nih kok ya. Jadi tuh, jadi setiap harta yang kita dapat, yang kita punya, takut dikhawatirkan itu kurang baik. Misalkan kayak lu dapat kerja nih contohnya, lu dapat gaji. Nah, ya wallahu alam ya, maksudnya kayak lu dapat cuan, dapat bisnis gitu. Ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya di dunia begitu kok ya. Ya kita kan mau cari yang halal ya bang ya. Ya kok ya. Nggak mau cari yang ada haramnya atau ada yang setengah-setengah gitu. Maunya yang halal aja gitu. Jadi itu, jadi dikhawatirkan harta yang kita dapat itu kurang baik. Makanya membersihkannya itu dengan pakai zakat kok. Jadi supaya balance lah. Supaya balance ya. Supaya kita juga nggak khawatir lah harta yang kita dapat nggak halal atau gimana gitu. Iya betul kok. Misalnya kan yang masuk kita mau yang halal dong kok. Iya pastinya. Gitu kok. Terus nih menarik nih. Maksudnya makin gini nih makin panas nih guys. Dia makin nanya-nanya. Penasaran. Gitu. Iya, karena kan selama di PT kan sempet ikut-ikut juga kan. Kadang ada pengajian, dulu kan itu sering ada pengajian tiap minggu gitu kan, tiap akhir minggu. Betul. Nah, kadang kan sempat ngeliat juga gitu loh. Jadi pengen penasaran aja nih, pengen belajar dikit. Jadi makin menarik nih guys, jadi mau belajar ya. Iya. Oke. Ngerasanya nyaman gitu loh. Alhamdulillah. Iya, jadi pengen nanya aja. Jadi terus mungkin mau nanya lagi lebih dalam lagi, bisa eksklusif. Ya, nanti paling mikir-mikir lagi nih, apa nih yang mau ditanya lagi nih. Enggak sekarang nih. Kalau sekarang mungkin kepanjangan mungkin takutnya. Kepanjangan ya. Iya. Jadi mungkin Kak Vincent kita akan lanjut di part 2 gitu Kak. Bisa. Boleh. Bisa, nanti ntar lu sharing pertanyaan lu yang lu pengen apa, nanti terus gue jawab gitu Kak ya. Boleh. Mungkin kalau lu mau nanya lebih dalam lagi, insya Allah gue jawab. Siap. Jadi gitu guys, gue mau ngundang Ko Vincent lagi di part 2 yang akan datang. Kita arrange waktu lagi karena dia juga, Ko Vincent sibuk kerja juga, ya kan Ko? Dan sebelum penutupan nih Ko, lu punya sosial media gak Ko? Punya. Mungkin bisa sharing, boleh gitu? Boleh. Atau private banget kayak gini? Enggak lah. Enggak gitu. Boleh. Jadi biar subscriber gue tahu kok lu punya IG, punya Telegram atau Facebook, Twitter, biasa Friendster sih. gitu mungkin. Waduh, Friendster udah lama banget nih. Path gitu. Udah tutup kali. Udah tutup ya. Udah Udah gulung tikar. Iya. Oke. Sekarang paling mainnya IG sih yang paling sering IG ya. IG-nya Vincent .1412. Jadi kalau yang belum tahu nanti biasa Ko Firdaus ada di bawah sini.
Gitu. Cuma itu aja kok. Itu aja. Itu aja ya. Iya. Pendek, singkat aja. Singkat, padat. Iya. Dan sebelum gini kok, misalnya gue tuh kalau ada sebelum penutupan dari bintang tamu gue hari ini, guest star gue hari ini, itu tuh ada quotes atau ada kata-kata mutiara. Iya. Nah mungkin dari lo ada gak nih kok? Dari gua ya. Atau kata-kata penyemangat gitu. Penyemangat. Ya kalau penyemangat paling semangat aja terus sih. Terus tunjukin Indo itu rasa kekeluargaannya tinggi. Wih. Gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi hari kemerdekaan nih. Wih, Kita gila. kan lagi tepat Masya Allah, tabarakallah udah ya. 76 tahun kan nih kemerdekaan kan. 76 ya. Iya. Jadi tetap semangat merdeka. Merdeka gitu ya. Oke. Oke ya guys, itu dari Ko Vincent. Kita akan lanjut lagi nanti di waktu yang akan datang gitu. Ya insyaallah kita akan arrange waktu lagi ya kok ya. Iya, Insyaallah kita part 2-nya kita akan bikin lagi bersama Ko Vincent. Wih gitu. Ko Vincent Nanti ya. nanya lagi. Nanya lagi. Oke dari makasih ya kok hari ini udah Ya, makasih. sempetin waktu kita sharing-sharing bareng dan lu udah nanya-nanya banyak gitu dan lu pengen tahu tentang kepo juga tadi umroh terus haji juga gitu dan yang lain lah tadi kita udah bicarain gitu. Ya makasih kok sekali lagi ya udah sempetin waktu. Thank you. Yang karena PPKM belum selesai ini kita ya semoga kita berdoa Indonesia makin membaik dan lebih membaik ke depannya dan corona cepat hilang di Indonesia. Dan yang belum vaksin kok gimana nih? Harus vaksin dong ya? Iya dong, Iya vaksin dong. dong. Itu biar bantu-bantu Indonesia juga. Iya, biar sambilan ikhtiar juga guys gitu. Yang belum vaksin kalian kita ikhtiar. Jadi kalian harus insya Allah harus vaksin. Jangan lupa itu. Dan dari gue Ko Firdaus, penutupan dari gue. Syukran li musyahada fi qanah Ko Firdaus. Wa sanashuf wa sanatqabal fi usbu' al-qadim usbu' maratan ukhra wa ila al-an li lissa subscribe qanah Ko Firdaus. Subscribe al-an, like, share, and comment. Al-an, li'anna kullu balash majjanan. Oh itu pakai bahasa Arab kok ya? Iya, boleh nih belajar. Belajar, boleh Buka banget. kursus nih. Buka kursus. Oke guys, sampai see you again and sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.